selanjutnya, good. Ada lagi? Pembahasannya berbeda, betul sekali. Nah, di gambar yang 3 kalian lihat, perhatikan gambar pertama. Ini gambar apa yang kalian lihat? Diskusi di mana? Di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum belajar, yang cewek dirapikan dulu pakaiannya, yang cowok dimasukkan dulu bajunya. Kasih rapi dulu pakaian tak semua. Mulai pelajaran, karena ini jam pertama, silahkan perhatikan ke sini. Kita ice breaking dulu. Nah, di sini permainannya begini. Satu kali lagi, konsentrasi, pikir baik-baik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bersamaan tangannya? Di atas 1, 6. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rahmat dengan Taufik. Rahmat kenapa? Sakit. Taufik? Sakit juga. Silakan diperhatikan PowerPoint-nya Ibu di atas. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Satu orang yang masih ingat apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Angkat tangan yang bisa. Apa yang pertama? Apa? Oke, apa? Ada yang bisa? Sterling di Makassar. Apa? Pertempuran Surabaya. Bandung Lautan Api. Pertempuran Merah Putih. Apa? Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Surabaya. Nah, Medan Area. Nah, itu semua adalah hasil materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan gambar yang Ibu tampilkan di atas. Nah, di atas ini ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Nah, gambar yang pertama, kemudian kedua, dengan ketiga. Kalau kita simak baik-baik dari gambar di atas ini memiliki kemiripan. Di mana kemiripannya dulu? Ya, betul. Kemiripannya adalah di 3 gambar ini mereka sedang berdiskusi. Perhatikan gambar pertama. Ini gambar apa yang kalian lihat? Diskusi di mana? Di sekolah. Nah, tanpa kalian sadari, di gambar yang pertama ini, kalian sering melakukan yang namanya diskusi. Gambar kedua, apa yang kalian lihat di gambar kedua? Ya, berdiskusi juga, tapi pelakunya adalah pekerja kantoran. Mereka sedang rapat atau mendiskusikan tentang suatu hal. Nah, di gambar yang ketiga ini adalah sedang diskusi. Kira-kira gambar apa ini? Konferensi atau biasa disingkat dengan KMB. Untuk mempertahankan kemerdekaannya, negara Indonesia juga melakukan berbagai macam perundingan atau konferensi. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari. Apa saja jenis konferensi atau perundingan yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah ini KD-nya kita menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang revolusi Indonesia di perjuangan diplomasi. Kalian dapat di pelajaran hari ini, pelajaran kita hari ini, kalian bisa mendapatkan motivasi bahwa setiap persoalan, baik itu persoalan yang besar maupun persoalan kecil, baik itu persoalan diri sendiri maupun negaranya, kita tidak hanya diselesaikan lewat yang namanya fisik, atau lewat persenjataan, atau orang berkelahi dan lain sebagainya. Tetapi lewat apa? Bisa juga dilakukan lewat diplomasi atau perundingan. Nah, dengan cara diplomasi atau perundingan bisa dilakukan dengan cara damai.
tanpa harus orang melakukan peperangan, tanpa harus kita melakukan yang namanya pertempuran. Ternyata semua itu bisa diselesaikan dengan cara perundingan atau dengan cara damai. Nah, sama halnya sama Indonesia. Indonesia bisa menyelesaikan konfliknya tidak hanya lewat persenjataan, tetapi juga lewat yang namanya perundingan. Diperhatikan di atas. Di atas ini ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk perjuangan diplomasi. Apa saja bentuk-bentuk perjuangan diplomasi, itu nanti kalian tahu. Kemudian yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk perjuangan diplomasi. Jadi kalian nanti menganalisis apa hasilnya, kemudian di mana diadakan, dan apa latar belakang dilakukannya diplomasi. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang perjuangan diplomasi revolusi Indonesia dalam bentuk tulisan. Jadi nanti kalian yang sudah duduk berkelompok, kalian nanti tuangkan hasil diskusinya di lembar LKPD yang Ibu berikan. Kemudian kita lanjut. Nah, perhatikan kutipan di atas. Dalam sejarah Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dengan mengangkat senjata, tidak selalu lewat pertempuran. Namun, ada juga perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi atau perundingan. Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanah tadi gambar apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Gambar kapal. Tadi kalau kalian lihat itu ada gambar kapal. Ada gambar kapal yang kecil, kemudian ada gambar kapal besar. Betul? Nah, itu yang kalian lihat. Tadi orang-orang dipindahkan dari kapal kecil menuju ke kapal besar. Nah, kenapa, Bu? Apa hubungannya sama perundingan sama kapal? Nah, salah satunya nanti yang kita bahas itu deh, ada salah satunya adalah perundingan Renville. Nah, perundingan Renville itu terjadi di kapal Renville milik Amerika Serikat. Itu salah satu perundingan. Nah, Bu, apakah hanya perundingan itu saja? Ternyata bukan hanya perundingan itu saja yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Masih ada beberapa perundingan-perundingan yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Silakan diperhatikan kembali slide PowerPoint-nya, Ibu. Nah, di sini dalam sejarah Indonesia, ternyata tidak hanya ada perundingan yang namanya perundingan perundingan Renville, tetapi ada yang pertama yaitu perundingan Linggarjati. Kemudian ada perundingan Roem-Royen. Yang ketiga ada konferensi inter-Indonesia. Dan yang terakhir ada juga konferensi Meja Bundar. Berarti dari gambar yang tadi atau video yang tadi kita simak, bukan hanya perundingan Renville yang pernah terjadi di Indonesia. Nanti perundingan inilah yang Ibu bagi kelompok. Kelompok 1, materinya kalian itu perundingan Linggarjati. Terakhir, kelompok 5, materinya kalian yang akan kalian bahas itu adalah konferensi Meja Bundar. Kemudian konferensi inter, dan yang terakhir itu adalah konferensi Meja Bundar. Perhatikan LKPD-nya, sudah dapat semua yang seperti ini. Ya, sebelum dijawab, sebelum didiskusikan, diperhatikan dulu yang berwarna biru ini. Nah, di sini Ibu minta ada tulisan syarat isi materi. Berarti materi yang ada di dalam itu ada nanti waktu dan tempat pelaksanaan perundingan. Yang kedua, tokoh yang terlibat. Yang ketiga, latar belakang terjadinya perundingan. Dan yang terakhir itu adalah hasil perundingan. Nah, yang berarti yang kalian cari itu yang keempat ini.
Ya, proyek. Ini anunya waktunya. Waktu dan tempat. Oke. Di sini. Di mana aku tulis? Di sana, no. Ada. Oh, iya. Lagi. Nah, itu. Oke. Karena semuanya sudah selesai, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian, mulai dari perundingan Linggarjati sampai dengan konferensi meja bundar. Nah, berarti kalian sudah mendapatkan waktu dan tempat, kemudian sudah mendapatkan tokoh, latar belakang sampai dengan hasil perjanjian. Ibu persilahkan dulu kepada kelompok 1 untuk maju di depan mempresentasikan materi kelompoknya. Kan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya selaku moderator yaitu Naila Maharani Ahmad dan pemateri saya bernama Ahmad Miftah Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Aldes Farok. saya Hikmah Nur Hidayah. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai konferensi meja bundar. Kepada pemateri saya persilahkan. Pertama adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Konferensi meja bundar ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Konferensi ini menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Itulah yang kelompok saya dapat sampaikan dan saya membuka sesi tanya jawab kepada pendengar. Dipersilahkan untuk bertanya. Dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada materi saya persilahkan untuk menjawab. Hasil dari perundingan konferensi meja bundar. Yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak lagi bersyarat dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu, Republik Indonesia Serikat diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Lalu yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itulah yang kelompok saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Konferensi meja bundar, karena ini diadakan di Den Haag, Belanda. Nah, di konferensi meja bundar inilah, disinilah bangsa kita diakui sebagai negara yang merdeka. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, disitulah kita berhasil memproklamirkan kemerdekaan. Inilah bentuk atau cara untuk mempertahankannya. Jadi kalau yang kemarin minggu lalu pertempuran, inilah cara damainya untuk melakukan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu minta satu orang yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Andres. Melalui perjuangan diplomasi terdapat beberapa diplomasi atau perundingan. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Yang kedua, perundingan Glenville. Yang ketiga, perundingan Meroyen. Yang keempat, konferensi inter-Indonesia. Yang kelima, konferensi meja bundar. Oke, beri aplaus dulu untuk Andres. Selanjutnya kita akan bahas tentang paham-paham yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa atau gerakan-gerakan di pusat di dunia. Jadi kita akan bahas apa saja paham-paham yang bisa menyebabkan atau melatar belakangi terjadinya peristiwa-peristiwa di dunia, termasuk nantinya di negara Asia.